Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ada 3 hama pada jambu air yang mudah dikendalikan, tapi dia akan datang terus. Jadi bukan membasmi ya istilahnya, tapi dia harus dikendalikan. Nah, seperti ini apa? Yang pertama adalah hama ulat ini, ulat daun. Ya, subuh tadi saya sudah menyemprot ulat daun nih, udah mau mati ya, tepar-tepar dia tuh. Jadi dia harus dikendalikan. Kenapa? Karena sifatnya dia itu ngeyel kan, makhluk hidup ya, perlu makan. Jadi akan datang lagi setelah mungkin disemprot pestisida, dia akan lagi datang. Dan kita sebagai yang pemilik ya atau pekebun, tidak ada cara lain selain kita juga harus kembali untuk mengendalikan populasinya ya, istilahnya mengendalikan aja dulu ya. Kalau membasmi itu sepertinya tidak akan bisa, karena dia kan makhluk hidup dan sebenarnya tidak ada yang sia-sia ya. Allah menciptakan makhluk hidup itu mungkin bagi pekebun dia itu pengganggu, tapi bagi yang punya pabrik pestisida ya, mungkin dia itu menjadi berkah tersendiri ya. Nah, di sisi lain maka sikap kita sebagai petani ya pantang menyerah. Dia datang lagi, kita semprot lagi sahabat semua. Nah, tuh besar-besar ya. Ini yang pertama, hama ulat daun ya. Nah, penting sekali untuk pengendalian. Kenapa? Karena kalau daun itu kena serangan ulat, berarti daun ini kan dapur makanannya si pohon jambu ini. Kalau tidak dikendalikan, dia makanan jambu ini tidak bisa dimasak, tidak bisa diproses, otomatis ya dia nggak akan maksimal pertumbuhannya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang paling banyak itu kalau di tempat kita ini ya, tempat kita itu hama penggerek batang. Alhamdulillah ini sudah dikendalikan. Jadi sejak dari batang itu belum ada nih, saya lihat hama penggerek batangnya nggak nampak nih. Alhamdulillah. Caranya ya pakai, mungkin sebelum tanam pakai pestisida semacam Puradan gitu. Nah, tuh lihat sahabat, ini yang tadi hama yang tadi ya. Nah, hama penggerek batang harus juga diantisipasi dan dikendalikan. Diantisipasinya dengan Puradan itu tadi, kemudian dikendalikan itu dengan pestisida yang khusus penggerek batang. Ada ya, banyak di toko pertanian, di toko pestisida juga pasti ada. Nah, kenapa perlu dikendalikan? Karena ini batangnya kan nanti tempat transportasi nutrisi ya. Di situ ada banyak jaringan, ada xilem, meristem, pokoknya banyaklah jaringan di batang itu. Termasuk nanti dari daun hasil dari pengolahan hasil fotosintesis kan nanti dialirkan, ada yang melalui batang. Jadi, kalau batangnya bermasalah, maka tentu saja makanan itu nggak maksimal nanti diserap oleh tumbuhan. Lagi-lagi kalau batangnya diserang penggerek batang, pohon ya bisa-bisa mati sahabat semua. Ini sebenarnya di masa pertumbuhan paling sering itu. Kemudian nanti setelah mau berbuah, biasanya ada lalat buah. Nah, ini aja lalat buah. Saya kira yang lain-lain itu sangat minimal, termasuk pungi-pungian ya. Nah, nanti itu saat mau berbuah tuh perlu juga ada pungi-pungian ya, kita semprotkan, baik yang organik ya dengan agen hayati ataupun yang sintetis ya.
Oke, 3 hama ini saja sepertinya. Kalau lulus, kita bisa mengendalikan 3 hama itu. Yang tadi hama ulat daun, ulat menggerek batang, dan ulat buah. Insya Allah ya, kalau lulus dari itu bisa mengendalikan yang 3 itu, jambu kita tuh akan tumbuh dengan baik dan hasilnya nanti akan lebih tinggi ya, hasil panen, uangnya yang masuk ke kantong pekebun akan lebih besar ya, karena kan keberhasilan panen itu salah satunya yaitu pengendalian ulat. Buah jambu itu mudah, asal jangan ada ulat, kemudian manis, insya Allah pasarnya bagus ya. Tapi kalau belum apa-apa, orang coba udah gak manis, wah itu ambiar, harganya juga bisa menyentuh angka 10.000 ya. Biasanya dijual 30.000, bahkan Barbie ini sepertinya ada yang menjual 60.000 ya. Saya lihat di channelnya Pak Supriyono itu Mutiara 5 Super dijual 60.000. Kalau Barbie karena ini bisa dijadikan buah tangan, dia itu cantik buahnya, besar-besar, dia mungkin kalau di swalayan lebih dari 60.000. Karena citra saja saya lihat di swalayan 40.000. Kalau di pinggiran kan di eceran tuh di pasar 12.000, tapi kalau di swalayan sudah 40.000 citra. Kalau Barbie sama Green Giant saya yakin ya dia bisa menyentuh angka ya paling minimal 50.000-an harga buahnya. Cuman syaratnya itu tadi, dia itu nggak berulat kemudian manis. Oke sahabat semua, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.